Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mendapatkan satu pertanyaan yang menarik dari Instagram, dari Ida Ayu Gayatri, terkait bagaimana sih cara melatih public speaking, ya. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit tentang public speaking. Jadi public speaking ini, sebelum saya bahas gimana sih cara melatih public speaking, kita harus tahu dulu bahwa public speaking ini penting banget untuk pertumbuhan karir kita. Ketika kita mampu melakukan public speaking dengan baik, itu kita akan cenderung lebih dipercaya dibandingkan orang lain yang belum memiliki kemampuan public speaking. Karena bayangin aja nih, kalau misalnya seorang pemimpin itu tidak mempunyai kemampuan public speaking, bagaimana dia bisa menginspirasi, menggerakkan timnya untuk ke arah yang dia mau. Nah, itu membutuhkan satu yang namanya kemampuan public speaking. Dan kalau kita seorang karyawan, kita mau karir kita menjadi jauh lebih maju, jadi jauh lebih sukses, itu kita memerlukan kemampuan public speaking untuk agar kita bisa meningkat karirnya dan dipercaya untuk menjadi leader gitu ya. Semakin meningkat, misalnya saat ini dari staff bisa naik menjadi supervisor, lalu bisa naik menjadi manager dan menjadi leader, seperti itu memerlukan kemampuan public speaking. Lalu pertanyaannya, gimana sih caranya untuk melatih public speaking? Nah, kalau dari saya sendiri ada 3 langkah caranya ya. Yang pertama adalah kita harus memiliki referensi pembicara-pembicara yang mungkin mau kita pelajari bagaimana cara dia berbicara. Misalnya kalau dari saya suka mempelajari dari namanya Tony Robbins, Tung Desamuaringin. Nah, itu salah satu dua pembicara yang menginspirasi saya, dan cara berbicaranya penuh semangat, powerful, dan bisa bercerita dengan baik. Itu salah satu yang menjadi role model saya. Jadi teman-teman bisa mulai mempelajari, jadi bisa mulai mengobservasi melalui YouTube dan melalui kanal-kanal video lainnya terkait bagaimana seorang public speaker itu berbicara, bagaimana gerakan tubuhnya, bagaimana kosakatanya, bagaimana cara dia bercerita. Nah, itu kita bisa mempelajari dulu. Oh, seperti ini. Oh, ternyata gerakan tubuhnya harus seperti ini. Intonasinya seperti ini. Ternyata kalau ngomong kadang-kadang harus dikasih jeda, dikasih penekanan. Kadang harus ada hening sebentar sebelum kita memberikan pernyataan yang penting, dan lain-lainnya. Nah, itu bisa dipelajari dari observasi. Nah, lalu kalau kita sudah mempelajari, udah memiliki, role model saya beberapa nih, kayak gitu ya. Teman-teman juga nggak perlu niru plek bagaimana cara berbicaranya, tapi kita bisa meniru yang kira-kira cocok sama kita seperti apa. Misalnya kalau dia terlalu menggebu-gebu, misalnya role model kita, sedangkan kita orangnya kalem, ya tidak perlu kita berubah menjadi yang menggebu-gebu juga. Tidak perlu memaksa seperti itu. Kita bisa mengambil apa yang bagus, yang sesuai dengan kita, dan disesuaikan dengan ciri khas kita. Itu juga bisa dilakukan. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita menulis, ya. Langkah kedua adalah kita menuliskan kira-kira apa yang mau kita bicarakan, script ya. Jadi meskipun namanya public speaking, kita juga bisa berlatih dengan menulis dulu kira-kira mau ngomongin apa, ceritanya seperti apa. Nah, setelah teman-teman tulis, teman-teman bisa berlatih public speaking. Bisa di depan cermin, kayak gitu ya. Bisa ngelihat ekspresinya, atau sambil direkam video, jadi tahu bagaimana cara kita berbicara, gerakan tubuh kita seperti apa. Itu terlihat dari videonya, jadi bisa dievaluasi. Kalau saya sendiri, saya lebih suka untuk langsung praktek di depan orang. Jadi langsung mendapatkan feedback dari orang lain terkait bagaimana performa kita. Kayak dulu ketika saya mau mengisi sebuah seminar gitu ya di perusahaan dan juga di universitas dulu, itu sebelum saya memberikan materi, sebelum di hari H, itu hari-hari sebelumnya saya mengumpulkan teman saya untuk saya praktek untuk public speaking. Saya membawakan materi saya. Jadi di hadapan mereka, beberapa orang, saya membawakan materi dan meminta feedback dari mereka. Apa yang sudah bagus, apa yang bisa ditingkatkan, kira-kira dari konten-konten yang saya sampaikan, mana yang sebaiknya dihapus saja, mana yang sebaiknya tetap dipertahankan. Nah, itu saya mendapatkan feedback dari mereka. Real feedback dari pendengar. Jadi itu juga bisa dilakukan juga sama teman-teman untuk melatih public speaking dan mendapatkan feedback dari mereka. Seperti itu ya. Oke, jadi itu dia tipsnya bagaimana sih cara untuk melatih public speaking agar kita bisa percaya diri dan siap untuk memberikan speech atau public speaking ketika ada kesempatan yang datang. Teman-teman bisa berlatih seperti itu sehingga teman-teman akan menjadi jauh lebih jago, jauh lebih fasih dan siap untuk meningkatkan karir. Dan bisa dipertimbangkan juga teman-teman juga bisa membuat podcast seperti ini, ataupun teman-teman bisa membuat YouTube channel dan di sana teman-teman bisa sharing
terkait apapun yang mau teman-teman sharingkan. Selain bisa bermanfaat untuk banyak orang, juga bisa untuk melatih public speaking juga. Betul? Mungkin itu dulu sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk bisa melatih public speaking dan bisa meningkatkan karir juga. Dan ya, kita bisa connect juga di Instagram di @andreasberdes. Teman-teman bisa message juga, ngasih pertanyaan juga seperti Gayatri yang message ke saya terkait bagaimana cara melatih public speaking. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan lain, teman-teman boleh untuk bisa message di Instagram dan nanti pertanyaannya akan saya bahas di podcast seperti episode ini. Oke, thank you teman-teman. Sukses selalu buat kita semua.